nanti ya kalau lagi sama kayak kemarin kan dia bilangnya itu kayaknya boleh dimakan bahkan ya kadang kita harus dimakan kalau bakal gini kalau itu sayuran ya nih itu sih Pak dulu harus saya hormati rekan guru yang hadir di ruangan ini yang alhamdulillah bisa hadir dalam acara penyelenggaraan yaitu desimasi aksi nyata modul 1 di sebelum kita mulai saya menyampaikan materi ini pada teman-teman sebagai jadi ice breakingnya cukup saja ya Bapak Ibu. Ice breakingnya cukup saja. Apabila saya bilang tepuk 1, maka tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan apabila 3 diabaikan. Ya. Jadi yang pertama diikuti saja, tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya, nanti belum konsentrasi. Satu kali lagi. Tepuk 1, 2. Ya. Apabila ada kata tepuk, maka di tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke. Sepertinya sudah konsentrasi. Semuanya berkaitan dengan tepuk. Selanjutnya untuk acara ini sebelum saya mulai mungkin ada sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, terkhusus mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Pak Kawani sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara yang mewakili dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Tak lupa pula sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini terkhusus kepada Pak Kawani kami ucapkan selamat dalam CGP-nya hingga pada kesempatan ini telah melaksanakan semua rangkaian apa yang harus Pak Kawani laksanakan sebagai seorang CGP mewakili dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain untuk mengikuti CGP di angkatan berikutnya. Kami lihat kegiatan yang diikuti oleh Pak Kawani dalam CGP ini banyak manfaatnya, terutama untuk kita sebagai guru yang dapat kita aplikasikan baik di dalam kelas ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau melihat kesibukannya mungkin sangat sibuk dan insya Allah dengan kesibukan itu kita dapat menikmati kehidupan kita. Semakin sibuk itu kita rasakan semakin nikmatnya hidup. Karena kalau kita rasakan ketika kita sedikit sakit saja, tidak ada aktivitas yang bisa kita laksanakan. Nah, dengan pernah mungkin kita merasa sakit, walaupun hanya 1 hari, kita dapat merasakan nikmatnya hidup, bahwasanya dengan banyak aktivitas kita dapat mensyukuri kesehatan dan kekuatan kita untuk melaksanakan semua aktivitas. Nah, mungkin bagi Pak Kawani nanti banyak hal yang bisa diberikan kepada kawan-kawan baik ilmu ataupun pengetahuannya. Dan juga bagi Pak Kawani pribadi mungkin implementasi di dalam kelas dengan mendapatkannya ilmu di dalam CGP sudah pasti apa yang Pak Kawani implementasikan di kelas jauh lebih baik daripada kami yang belum mengikuti CGP tersebut. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum ikut, mari kita mungkin di angkatan berikutnya dapat mengikuti jejak Pak Kawani dan kawan-kawan yang telah melakukan. Sedikit mungkin lebih takut untuk kesibukan, saya pikir itu kekhawatiran yang insya Allah dapat kita lalui dengan bersama. Nah, mungkin itu saja dari saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini kebetulan dinas luar. Sekali lagi selamat bagi Pak Kawani. Semoga sukses di CGP Angkatan 9 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian sarannya dari sekolah. Untuk itu saya juga mengajak pada rekan-rekan, ayo kita bersama-sama kita mengikuti kegiatan ini. Selain saya, kemungkinan nanti rekan-rekan juga akan sama dan mengalami. Kalau memang kita ikuti, kita jalani, insya Allah tidak menjadi beban. Beban ada, tapi kita jalani aja, legowo saja. Mudah-mudahan itu juga bisa kita lampaui. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah masuk di modul 2.1. Ada 4 modul lagi yang harus diselesaikan. Jadi tidak 5 modul dan sekarang saya untuk menyelesaikan modul 1.4 berkaitan dengan aksi nyata yang memang akan saya laksanakan hari ini. Aksi nyata di sini adalah berkaitan dengan budaya positif, yang mana materi ini adalah berkaitan dengan sini, ya.
melihat dari tuntunan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita di sini diminta sebagai pendidik menuntun anak bahwa anak itu adalah bukan kertas yang kosong. Artinya anak itu sudah ada coretan-coretannya. Tinggal kita bagaimana mengolahnya sebagai guru agar anak menjadi hal yang positif. Jadi harapannya itu kita olah. Kalau anak itu tidak kita olah dengan sebaik mungkin, kemungkinan akan menjadi hal yang kurang baik. Jadi harapannya adalah kita menuntun anak dalam melakukan kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak. Ini berkaitan dengan tujuan dari pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, berkaitan tentunya juga dengan budaya positif. Jadi budaya positif sini adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil perayaan Pancasila. Jadi semua kegiatan kita di sini dalam kegiatan sekolah kita harus mengaplikasikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan elemen-elemennya nanti juga akan saya jelaskan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif di sini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini nanti yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi dari budaya positif. Kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Jadi untuk paradigma belajar ini, ya, yang pertama dalam perubahan paradigma belajar, membangun budaya positif sekolah dan menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa berpihak dan bertindak mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru dan siswa. Artinya dalam paradigma ini nantinya kita menerapkan semua keterkaitan di sini adalah yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian paradigma belajar selanjutnya adalah kegiatan kepalan tangan. Ya, dalam kepalan tangan di sini, misalkan saya dan yang lainnya, saya menuliskan sesuatu di dalam kepalan tangan. Kepalan tangan ini kemungkinan Bapak Ibu akan menjadi penasaran apabila coba dilihat apa yang ada di tangan saya. Ya, itu juga akan menjadi teka-teki, dan di situ akan banyak hal-hal. Semakin dia sulit kita memberikan tahu apa yang ini, maka dia akan ada yang membujuk, ada yang menghardik, ada yang merayu, dan segala macamnya berkaitan yang ada di kepala tangan kita. Ini adalah salah satu. Dan apa yang terjadi? Kita lihat nanti berikutnya apa yang kita buktikan di dalam kepala anak. Artinya kita bahwa anak itu tidak bisa kita lihat secara nyata apanya. Kita lihat secara ini anaknya seperti ini, ternyata di dalam hati anak itu berbeda. Kita tidak tahu hati yang ada di dalam diri anak, apa kemampuan yang ada di dalam anak. Ternyata kita melihat anak ini seperti ini, tapi di dalam pengetahuan yang di dalam dirinya kita tidak tahu. Yang itu hasil dari kepala anak tersebut. Kemudian di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan dalam paradigmanya dalam konsep ilusinya.
Kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Dalam disiplin positif, di sini ada kata makna disiplin yang berasal dari bahasa Latin atau disiplin, yang artinya disiplin adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Soalnya dari kata disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun budaya kritis makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusannya. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian atau suatu tujuan yang mulia. Berkaitan masih dengan nilainya, ini ada nilai kebaikan secara umum. Dalam nilai-nilai kebajikan adalah ada sifat positif yang merupakan dari manusia itu sendiri, tujuan mulia ingin dicapai secara individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan suatu tujuan, ini menurut Dr. Jan Teori dalam 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiktif akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang ini hanya sebagai kemudian ada nilai kebajikan yang berikutnya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Adapun yang terkait di dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini semuanya adalah yang termasuk dalam elemen profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengaitkan semua pembelajaran bisa kita menggunakan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Termasuk saat kita nanti waktu itu membuat visi juga harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai bagian-bagian elemennya. Ada kata elemen kuncinya dari beberapa lain dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah hal pokok di dalam konsep pelajaran kita. Baik agama apapun, misalkan kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang pertama adalah akhlak beragama. Ini pengayatannya atas sifat-sifat Tuhan, laksanaan ibadah, dan sembahyang sepanjang hidup. Akhlak pribadi mewujudkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai kehadiran diri sendiri. Akhlak kepada manusia, belajar manusia bersusila, bertoleransi dengan penganut agama dan kepercayaan serta menjaga. Kemudian akhlak kepada alam, belajar Pancasila, akhlak mulia, bertanggung jawab dan sayang pada lingkungan sekitarnya. Akhlak bernegara, belajar Pancasila paham akan kewajiban sebagai menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa. Selanjutnya adalah yang kedua berbhinneka tunggal ika. Jadi dalam berbhinneka tunggal ika di sini pelajar Pancasila paling penting bisa mempertahankan identitas budaya, kultur, lokalitas yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya selalu yang positif. Kemudian dimensinya berbhinneka tunggal Pancasila memiliki elemen kuncinya mengenal dan menghargai. Kemudian kemampuan komunikasi kultural dan interaksi antar sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong adalah kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama dengan sukarela sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu kolaborasi, kemudian kepedulian, kemudian berbagi. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Mandiri ini
Itu pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemennya pemahaman diri atau situasi yang dihadapi, regulasi diri, kesadaran dari situasi yang dihadapi. Bernalar kritis, ya, bernalar kritis di sini adalah merupakan mampu secara objektif mempromosikan elemen dari bernalar kritis adalah sebagai berikut: memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisis dan evaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Pelajar Pancasila perlu kreatif dalam memodifikasi menghasilkan suatu orisinal. Dan itu karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, punya arti serta berdampak baik. Dan kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini kita bisa lihat ada teori motivasi perilaku manusia. Dia ada dampaknya dari motivasi ini bisa secara eksternal ataupun secara internal. Ya. Motivasi dari dan perilaku secara eksternal itu ada motivasi perilakunya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institut apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasinya dari eksternal. Kemudian dari internal adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan. Jadi ini adalah positif secara internal. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Ada belonging, power, freedom, survival, dan fun. Artinya adalah manusia itu butuh kasih sayang dan dicintai. Jadi dalam proses belajar kita harus bisa berikan rasa kasih sayang. Jadi manusia butuh kasih sayang. Yang kedua adalah fun. Di sini adalah manusia itu perlu senang, perlu adanya kesenangan. Jadi dalam belajar dia perlu senang. Kemudian power adalah kekuasaan. Artinya di situ ingin dihargai. Apapun yang ini kita sebagai manusia ingin dihargai. Punya hargaan dalam hal. Kemudian kebebasan, artinya kebebasan dalam melakukan sesuatu. Kita di sebuah manusia juga harus punya kebebasan dalam melakukan hal. Jadi kita juga bisa di dalam sekolah, para siswa kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir seperti apa. Survival juga di sini adalah berkaitan dengan adaptasi dengan lingkungan, artinya kehidupan. Ya, secara ini bahwa manusia itu ingin hidup seperti apa, seperti yang diharapkan ke depannya. Tidak ada manusia yang hidup apa adanya, tapi pasti memikirkan ke depannya. Itu berkaitan dengan. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika mau melakukan hal negatif, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya, anak mencuri, anak terlambat ke sekolah, atau ribut pada saat pembelajaran. Itu adalah bisa terjadi karena memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, kadang anak biasanya sering. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia berikut ini.
Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 4 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman dekat, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan keluarganya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks merupakan sebagian atau bagian dari proses reproduksi yang termasuk ke dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seseorang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan pokok dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Blaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain selalu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Begitu juga manusia tidak berbeda. Seseorang dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Kita lanjut. Ini banyak ya. Posisi kontrol. Ya, nah dari posisi kontrol di sini adalah di sini ada seorang guru, misalkan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, jadi dalam posisi kontrol ini bisa dilihat bahwa kita sebagai guru atau sebagai penghukum di sini adalah dikatakan sebagai kontrol dari luar yang gagal, ya, atau
pembuat orang bersalah. Teman atau pemantau di sini termasuk adalah berhasil atau sukses. Begitu juga dengan manajer. Yang sini kalau kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyaut atau menghadir atau berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya, itu termasuk ke dalam identitas yang konsepnya di sini gagal. Kemudian ada identitas berhasil di sini adalah kita sebagai teman atau pemantau, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang sebagai manajer. Jadi kita contohkan langsung saja kita buat ke dalam video. Kita buat videonya sebagai gambaran. Nah ini contoh dari video. Ini ada video lain. Saya gunakan yang ini saja. Buat ini. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu kenapa? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren tidak alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi gimana Bapak Ibu? Itu adalah 5 posisi kontrol yang Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Antam, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5.
harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, maaf Pak ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore ngajak ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Jadi itu ada beberapa contoh posisi kontrol yang tadi berkaitan kemarin. Di kartu ini kita berbagai judulnya yang berbeda-beda dalam posisi dalam menyampaikan pada siswanya sendiri. Jadi ada yang dengan posisi hukum, ada yang posisi apa tadi itu membuat rasa bersalah, kemudian ada posisi teman, ada posisi sebagai monitor, dan juga ada posisi sebagai manajer. Jadi itu 5 posisi kontrol yang biasa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan sebagai guru dalam proses belajar mengajar. Jadi harapannya kita bisa melakukan hal-hal seperti yang video. Insya Allah kita itu hanya sampai skenario untuk hal kita menangani siswa. Tapi yang jelas kita yang punya hak dalam hal ada 5 posisi kontrol tadi yang diskenariokan oleh Naren dan Colin. Jadi dalam posisi itu kita bisa melihat ada perbedaan dalam penjelasan dari yang hukum, berarti suaranya keras ya, dan ada dengan ada ancaman hukum, membuat bersalah juga memberikan beban kepada anak yaitu orang bersalah, kemudian juga yang menjadi teman ini memang dalam proses di sini adalah hal yang berhasil sukses atau baik. Kalau kita murid kita bisa kalau bisa dijadikan sebagai teman. Kemudian pemantau artinya kita selalu memantau dan mengukur apa yang tindakan terhadap murid tersebut. Jadi bisa murid melakukan kesalahan kita lakukan dengan mengukur hal tersebut. Misalkan kalau dia terlambat dari 20 menit ya kita juga untuk manajer ya di situ bahwa dia harus bisa mengatur dirinya atau waktu sesuai dengan yang dikondisikan. Kalau dia masuk ya diusahakan sesuai dengan video yang saya tidak bisa ini. Kemudian keyakinan kelas. Di situ tadi di pada posisi terima tadi kan ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya? Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat keyakinan kelas selain kita membuat peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, itu boleh dilakukan oleh guru.
bidang studi mulai dilakukan oleh wali kelas. Jadi anak-anak ada sanksi dari kesepakatan atau sanksi namanya konsekuensi di dalam itu. Kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Beda dengan hukuman. Kalau hukuman artinya kan suatu hal yang salah kita langsung memvonis hukuman yang ada. Tapi kalau konsekuensi bisa membuat anak itu lebih yakin. Makanya kita buat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu tahu apa bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas? Ada bedanya nggak? Yakin ada ya? Nah, peraturan itu adalah yang sudah dibuat, disepakati dan harus diikuti. Tapi keyakinan kita buat secara bersama dengan siswa, kemudian disepakati, kemudian konsekuensinya juga langsung dibuat. Apa keyakinan itu? Kalau tidak melakukan ini, maka keyakinannya harus seperti apa? Ya, di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa menghindari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat latihan? Untuk memotivasi diri kembali ke nilai keyakinan. Jadi menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan keyakinan anak insya Allah ke dirinya. Daripada kita aturan seperti contoh kita memakai helm, dia memakai helm di tempat kita, di luar dia tidak. Tapi dengan keyakinan dirinya, insya Allah dari rumah sampai ke sekolah dia memakai helm. Itu dengan keyakinan. Kemudian di sini berkaitan dengan budaya positif. Ya, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kaitannya dari budaya positif itu adalah kita buat dulu lingkungan yang positif, kemudian keyakinan yang positif, keyakinan kelas, kemudian juga peraturan kelas. Semuanya ini adalah satu kesatuan semuanya di dalam satu instansi atau sekolah. Untuk budaya positif sebenarnya kita sudah menjalankan. Ya, lagi kita sudah menjalankan anak untuk itu sudah kita biasa anak dan itu adalah budaya positif berkaitan dengan media. Sini kita lihat ada kesepakatan kelas dan di sini juga ada kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dari kesepakatan? Keyakinan itu sebenarnya dalam konsep kesepakatan, tapi dibuat dalam konsep keyakinan. Yang mana menurut Bapak Ibu dari kedua ini yang menjadi keyakinan kelas? Ini apa yang ini? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan tahap. Ya, artinya yang keyakinan adalah yang ini, ya, ini adalah berkaitan dengan keyakinan, ini adalah dengan kesepakatan kelas. Jadi kita bisa saling memahami. Kemudian di sini ada restitusi. Sebenarnya institusi ini sebenarnya kalau memang kita benar-benar bisa menerapkannya, makanya bagus untuk diri kita dan juga siswa. Tapi kita belum secara maksimal untuk membuktikan itu. Padahal dalam pelaksanaan itu kita sudah banyak melakukan hal seperti itu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut proses 2004. Jadi segitiga restitusi ini hanya ada segitiga, di sini. Jadi ada validasi, ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ya. Jadi yang mana dulu yang kita lakukan dalam segitiga restitusi? Biasanya kita memvalidasi dulu, memvalidasi. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk
apa yang kamu butuhkan. Kemudian kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan kemudian menstabilkan identitas adalah berdasarkan dengan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi keyakinan apa? Berarti yang pernah kita lakukan di sini adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam konsep ini kita buat adalah dalam konsep segitiga restitusi. Jadi saya dalam arti menunjukkan tentang restitusi. Kemudian itulah materi yang kami sampaikan dari beberapa hal berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa memahami dengan sama-sama apapun yang saya sampaikan saat ini adalah tidak maksimal dan saya juga baru mempelajari. Artinya untuk kedepannya mungkin Bapak Ibu juga akan mempelajari bersama-sama dan untuk memajukan sekolah kita dalam konsep mendidik anak dengan budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa berjalan. Semakin banyak guru penggerak, semakin banyak yang memahami tentang ini dan semakin banyak melakukan dan semakin kita saling berbagi untuk kegiatan tersebut. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kegiatannya. Dan ketiga, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya secara bersama-sama mengenai kegiatan budaya positif. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.